Kisah ini dimulai pada pagi 6 Juni 2006. Langit di atas Kabupaten Asmat, Papua, terlihat tenang, seolah tak memberi isyarat apapun tentang tragedi yang akan menyusul. Tim ekspedisi Jejak Petualang TV7, kini Trans7, baru saja menuntaskan liputan panjang dan melelahkan di pedalaman Asmat, sebuah perjalanan yang penuh tantangan sekaligus semangat petualangan. Destinasi berikutnya adalah Timika. Namun saat itu infrastruktur transportasi di wilayah timur Indonesia masih sangat terbatas. Penerbangan perintis jarang tersedia, jadwalnya pun kerap berubah tanpa kepastian. Dikejar waktu dan tuntutan produksi, tim akhirnya mengambil keputusan yang kelak terbukti membawa petaka, melanjutkan perjalanan lewat jalur laut. Mereka menumpang sebuah longboat, perahu kayu panjang dan ramping dengan 2 mesin tempel yang terbuka tanpa perlindungan berarti. Di atas perahu itu terdapat 5 kru utama, Medina Kamil sebagai presenter, Bagus Dwi sang kameramen, Dodi Johanjaya selaku produser, Wendy M. Rompies asisten kameramen, serta beberapa warga lokal yang bertugas sebagai motoris. Tak seorang pun menyadari bahwa lambaian tangan saat perahu meninggalkan dermaga Agats pagi itu bukan sekedar salam perpisahan biasa. Bagi sebagian dari mereka, itulah perpisahan yang terakhir. Perjalanan pun membawa mereka memasuki perairan Laut Arafura, wilayah yang sejak lama dikenal ganas dan tak mudah ditaklukkan. Di tengah hamparan biru yang seolah tak berujung, suasana berubah dengan cepat. Langit yang semula tenang mendadak gelap, angin menderu kencang, dan gelombang tinggi mulai muncul, mempermainkan longboat kayu kecil itu seperti sabut kelapa yang tak berdaya. Setiap hentakan ombak membuat perahu oleng, percikan air laut membasahi tubuh mereka, sementara mesin dipaksa bekerja lebih keras melawan arus. Hingga akhirnya, di tengah deru angin dan dentuman ombak, segalanya mendadak senyap. Salah satu mesin tempel mati. Dalam hitungan detik, keadaan berubah menjadi mimpi buruk. Tanpa tenaga dorong yang cukup untuk menebus gelombang, sebuah ombak besar menghantam sisi perahu dengan kekuatan penuh. Longboat itu terbalik seketika, menumpahkan seluruh penumpangnya ke dalam laut yang dingin, gelap, dan ganas. Kekacauan tak terhindarkan. Teriakan bercampur suara ombak, tubuh-tubuh terombang-ambing di antara buih putih dan arus yang saling bertabrakan. Dalam situasi penuh kepanikan itu, takdir seakan membelah mereka menjadi 2 kelompok yang terpisah oleh jarak dan nasib. Di satu sisi, Bagus Dwi terlihat masih berjuang di permukaan air. Sebagai seorang juru kamera dengan dedikasi tinggi, sejumlah kesaksian menyebutkan ia tampak berusaha menyelamatkan kameranya, alat yang merekam setiap jerih payah, setiap kisah dan setiap langkah perjalanan mereka. Namun laut tak memberi ampun. Beban berat peralatan dan derasnya arus menjadi kombinasi yang mematikan. Perlahan, Bagus bersama 3 warga lokal lainnya terseret semakin jauh, menjauh dari jangkauan pandangan rekan-rekannya. Ombak demi ombak menelan sosok mereka hingga akhirnya hilang sepenuhnya di cakrawala laut. Itulah detik terakhir Bagus Dwi terlihat oleh mata manusia. Di sisi lain, Medina Kamil, Dodi, Wendy, dan seorang warga lokal bernama Budi berada dalam kondisi yang tak kalah genting. Di tengah kepanikan dan ombak yang terus menghantam, mereka berhasil meraih sebuah dry box, koper peralatan yang dirancang kedap air dan mengapung. Benda sederhana itulah yang kemudian menjadi satu-satunya pelampung, pengikat sekaligus harapan agar mereka tetap bertahan hidup. Berjam-jam berlalu, berganti menjadi hari. Selama 24 jam pertama, mereka terombang-ambing di laut lepas tanpa arah dan kepastian. Kaki terus mengayuh tanpa henti agar tubuh tak tenggelam dan otot tak kram. Matahari siang membakar kulit mereka tanpa ampun, menguras sisa tenaga dan cairan tubuh. Saat malam turun, keadaan berbalik menjadi siksaan lain. Angin dingin menusuk, tubuh menggigil, dan kegelapan laut menelan jarak pandang hingga nyaris nol. Di bawah permukaan air, Laut Arafura menyimpan ancaman yang tak terlihat. Bayangan predator seperti hiu dan buaya muara menghantui pikiran, menambah tekanan di tengah kelelahan fisik dan mental. Setiap gerakan air, setiap riak kecil, terasa seperti peringatan akan bahaya yang mengintai. Dalam kondisi itu, ketakutan, doa, dan harapan bercampur menjadi satu.
Mereka saling menyemangati agar tetap sadar, agar tidak menyerah pada rasa lelah. Hingga akhirnya, saat tenaga hampir habis dan asa nyaris padam, arus laut perlahan membawa mereka mendekati daratan. Sebuah pulau kecil, sunyi dan tak berpenghuni, menjadi tempat mereka terdampar, sekaligus titik tipis antara hidup dan mati. Mereka sempat mengira daratan adalah akhir dari penderitaan, sebuah tanda keselamatan yang telah lama ditunggu. Namun harapan itu segera runtuh. Pulau Tiga, tempat mereka terdampar, bukanlah hamparan pasir putih seperti dalam bayangan, melainkan hutan bakau yang rapat, berlumpur tebal, lembab, dan penuh ancaman tersembunyi. Daratan itu bukan jawaban, melainkan ujian berikutnya. Selama 4 hari 4 malam, naluri paling purba manusia untuk bertahan hidup benar-benar diuji hingga batas maksimal. Dahaga menjadi siksaan paling kejam. Tak ada mata air tawar, tak ada sungai kecil, bahkan setetes pun. Hujan yang turun sesekali berubah menjadi anugerah terbesar. Mereka menampung air hujan menggunakan daun-daun bakau atau memeras baju yang basah langsung ke mulut. Saat hujan tak kunjung datang, godaan untuk meminum air laut menjadi sangat kuat. Namun mereka sadar, seteguk saja bisa mempercepat kematian secara perlahan dan menyakitkan. Kelaparan pun tak kalah menyiksa. Tanpa bekal makanan, mereka bergantung sepenuhnya pada apapun yang bisa ditemukan di ekosistem bakau. Siput laut, kerang, hingga kepiting kecil dan umang-umang menjadi satu-satunya sumber energi. Jika beruntung, makanan itu dibakar dengan api kecil dari sisa korek yang berhasil diselamatkan. Jika tidak, mereka memakannya mentah, menelan rasa amis dan jijik demi sekadar bertahan hidup. Malam hari menghadirkan ancaman lain. Saat air laut pasang, sebagian besar pulau itu tenggelam. Mereka tak punya pilihan selain memanjat pohon bakau dan tidur tersangkut di dahan-dahan, menahan kantuk dan rasa sakit di otot agar tak terendam air atau menjadi sasaran hewan liar yang berkeliaran di kegelapan. Kondisi fisik mereka terus merosot. Tubuh melemah, luka-luka mulai infeksi, dan pikiran perlahan kehilangan batas antara kenyataan dan ilusi. Halusinasi pun muncul. Medina sempat mendengar suara mesin perahu di kejauhan, suara yang membangkitkan harapan, namun ternyata hanyalah desu angin yang menerpa dedaunan bakau. Di tengah keputusasaan yang semakin menekan, sosok Dodi tampil sebagai jangkar mental bagi tim. Dengan sisa tenaga dan keyakinan, ia terus menguatkan yang lain, mengingatkan bahwa menyerah berarti mati. Mereka saling menjaga, saling membangunkan, saling meyakinkan bahwa selama masih bernafas, harapan belum sepenuhnya padam. Tanggal 10 Juni 2006, keajaiban yang nyaris tak terbayangkan akhirnya tiba. Setelah 5 hari dinyatakan hilang dan harapan mulai menipis, tim SAR gabungan yang menyisir wilayah perairan dan pulau-pulau kecil di sekitar Laut Arafura melihat tanda-tanda kehidupan di Pulau Tiga. Isyarat lemah dari kejauhan itu menjadi penentu antara hidup dan mati. Medina Kamil bersama 3 rekannya ditemukan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tubuh mereka nyaris tak berdaya, dehidrasi berat, kulit melepuh akibat paparan matahari dan air laut, serta wajah yang menunjukkan kelelahan ekstrim. Namun satu hal terpenting masih ada, mereka masih bernafas. Saat proses evakuasi dilakukan, tangis pecah tanpa bisa ditahan. Air mata menjadi pelepas dari tekanan dan ketakutan yang menumpuk selama berhari-hari di ambang kematian. Namun kebahagiaan itu tidak pernah benar-benar utuh. Di tengah lega dan haru, muncul pertanyaan yang langsung menusuk hati. Di mana Bagus dan yang lainnya? Pencarian pun kembali diperluas. Kapal-kapal SAR menyisir lautan tanpa henti. Pesawat patroli memantau dari udara, bahkan operasi terus dilanjutkan melampaui batas waktu standar yang biasa diterapkan. Di berbagai penjuru negeri, jutaan masyarakat Indonesia mengikuti perkembangan tragedi ini melalui layar televisi, menyatukan harapan dalam doa agar keajaiban serupa kembali terjadi. Hari berganti menjadi minggu, namun Laut Arafura tetap diam. Tak satu pun tanda mengarah pada keberadaan Bagus Dwi dan 3 warga lokal yang terseret arus hari itu. Laut seakan menutup rapat rahasianya, tak ingin mengembalikan apa yang telah diambilnya.
Akhirnya dengan berat hati, mereka dinyatakan gugur dalam tugas. Nama Bagus Dwi dan para motoris lokal dikenang sebagai insan yang berpulang saat menjalankan pekerjaan dengan penuh dedikasi. Mereka menyatu dengan alam, alam yang mereka jelajahi, cintai, dan ingin mereka abadikan untuk dikenalkan kepada dunia. Tragedi ini kemudian tercatat sebagai titik balik penting dalam sejarah penyiaran program petualangan di Indonesia. Ia membuka mata banyak pihak bahwa di balik gambar-gambar indah, lanskap eksotis dan kisah perjalanan yang kita nikmati di layar kaca, tersembunyi risiko nyawa yang sangat nyata. Petualangan bukan sekadar cerita heroik, melainkan pertaruhan antara profesionalisme, keberanian, dan kekuatan alam yang tak bisa dikendalikan sepenuhnya. Peristiwa ini juga mendorong lahirnya kesadaran baru tentang keselamatan kerja di lapangan, tentang pentingnya perencanaan, mitigasi risiko, dan batasan yang tak boleh dilampaui, seberapapun besar tuntutan produksi. Bagi Medina Kamil dan para penyintas lainnya, kejadian itu bukan hanya sebuah kenangan traumatis, melainkan kelahiran kedua. Sebuah pengalaman yang mengubah cara memandang hidup selamanya. Mereka membawa luka yang tak selalu terlihat, sekaligus rasa syukur yang mendalam karena masih diberi kesempatan untuk bernafas dan melangkah. Tragedi Laut Arafura menjadi pengingat abadi bahwa manusia, sekuat dan sepintar apapun, tetaplah makhluk kecil di hadapan alam. Namun di saat yang sama, kisah ini juga menegaskan satu hal lain, betapa luar biasanya tekad manusia yang menolak menyerah, bahkan ketika maut telah berdiri tepat di depan mata.